memperjuangkan keadilan di bangsa ini, tidak memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat, tapi hanya mementingkan kepentingan korporasi para penguasa, sehingga kami harus turun ke jalan dengan menyampaikan aspirasi kami dan menolak RUU ini disahkan, sehingga harus ada tinjauan ulang kembali terhadap RUU ini. Di samping itu kami juga curiga dengan penetapan RUU ini yang dengan waktu yang sangat singkat, lebih kurang 100 hari mereka bisa tetapkan RUU dengan berbagai klaster. Itu mencurigakan bagi kami mahasiswa, sehingga mereka harus kaji ulang itu dan melibatkan orang-orang yang terkait dalam penetapan RUU itu. Itu tadi kan tidak berpihak pada dan ada korporasi penguasa gitu. Contoh konkretnya seperti apa? Misalnya dalam pasal tersebut akan terjadi nantinya ke depan investasi besar-besaran dari luar maupun dari dalam. Artinya itu akan mempengaruhi dampak lingkungannya, akan merusak lingkungan. Kemudian mereka hanya mementingkan kepentingan penguasa. Misalnya tenaga kerja asing akan banyak lagi yang masuk ke daerah Indonesia, sehingga ya yang pribumi atau orang asli Indonesia akan mulai tersingkirkan atau kalah saing dengan tenaga asing, karena akan dibuka besar-besaran tenaga asing yang masuk ke negara Indonesia ini dalam hal investasi besar-besaran tadi. Untuk korporasi penguasanya seperti apa bentuknya? Mungkin begini ya, terkait korporasi penguasa, kita menilai dalam pembentukan RUU Omnibus Law ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 kalau tidak saya salah. Di situ pembentukan dalam perancangan undang-undang RUU undang-undang melibatkan yang namanya masyarakat. Di sini kita menilai tidak adanya keterlibatan dari masyarakat. Lalu pada poin pasal 24 kalau saya tidak salah di Undang-Undang Cipta Kerja, di situ pemerintah dalam hal ini menciptakan lapangan pekerjaan, tidak lagi membuat poin yang kita nilai poinnya ini terhadap lingkungan. Jadi kita menilai RUU Omnibus Law ini semacam kepentingan terhadap pemerintah, yang mana untuk mendatangkan investor, tapi tidak lagi untuk melindungi masyarakat, lingkungan dan masyarakat. Karena AMDAL itu kita nilai telah dihapuskan dari Omnibus Law ini. Itu tadi kan undang-undang harus penciptaan pembentukan undang-undang harus melibatkan peran serta masyarakat. Tapi faktanya tidak. Undang-undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cilaka ini, Cipta Lapangan Kerja ini dibahas di masa pandemi COVID, yang mana masyarakat, kira-kira bagaimana tanggapannya terhadap itu? Kita kira begini, persoalan di situasi pandemi hari ini, mungkin kita bisa lihat ke belakang. Di tengah situasi pandemi, ada beberapa rancangan undang-undang yang menjadi gejolak di tengah masyarakat. Dari persoalan haluan ideologi kemarin, ideologi Pancasila. Kemudian kalau persoalan rancangan undang-undang Omnibus Law ini yang akan diparipurnakan 16 Juli 2020 ini, yang kita lihat sih pemerintah terlalu memaksa persoalan ini. Walaupun sudah sebenarnya memang per 20 Februari 2020 itu memang pemerintah sudah menyerahkan ini. Nah, kemudian kenapa kita sampai hari ini kemudian juga teman-teman dari Sabang sampai Merauke juga melakukan aksi, teman-teman mahasiswa bersama buruh. Saya rasa begini, kita rasa begini. Teman-teman juga melihat beberapa ketimpangan yang terjadi di rancangan undang-undang tersebut. Kemudian bukan hanya mahasiswa, bukan hanya elemen buruh. Sudah banyak organisasi-organisasi agama, baik pendeta, ada juga ustadz juga yang menolak, NU juga menolak. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya, pemerintah jangan terlalu maksa. Persoalan COVID saja belum selesai, itu sih yang kita lihat hari ini. Kemudian kita kena paksi juga di DPRD Siantar. Kita berharap DPRD Siantar juga ikut menyuarakan untuk menolak rancangan undang-undang ini. Kita berharap mereka juga paham persoalan rancangan undang-undang Omnibus Law itu. Konkretnya terhadap peran serta masyarakat itu kan tadi katanya ada terkesan dipaksakan gitu. Kalau terkesan dipaksakan berarti ada bahayanya apa itu? Iya, seperti yang sudah disampaikan teman tadi kan dari HMI, beberapa pasal yang menjadi kecenderungan kita menolak itu kenapa? Mungkin lebih kepada buruh perempuan yang kita lihat. Banyak di situ pasal-pasal karet yang kita lihat sebenarnya. Pertama, persoalan hak-haknya. Ini hak-hak kerjanya, kontrak kerja dan segala macam yang tidak jelas arahnya kemana di Sulawesi. Baru tadi salah satu spanduk dan mungkin tadi ada juga diucapkan ketika orasi. Kalian ini menyebut DPR itu Dewan Pengkhianat Rakyat. Kenapa? Karena gini, yang kita pahami, Dewan Perwakilan Rakyat adalah orang-orang yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, sehingga perlu satu dewan sebagai badan legislasi yang bisa mengkontrol kinerja dari eksekutif atau pemerintah. Tapi kita tidak rasakan itu pada dewan kita saat ini.
beberapa kali kita turun aksi menyampaikan aspirasi, mereka bodoh amat gitu. Artinya tidak ambil bagian untuk menyambut kami dan mendengarkan apa yang kami sampaikan. Atau jangan-jangan mereka tidak kaji soal Omnibus Law. Ya kita paham memang DPR pusat yang menetapkan, tapi mereka juga harus dengarkan aspirasi dari daerah-daerah untuk dibawakan kepada rapat pusat misalnya. Itu yang kita bayangkan sebagai DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga kami mengatakan Dewan Pengkhianat Rakyat karena tidak menyuarakan aspirasi masyarakat, tapi mereka duduk diam tenang dan bergerak sesuka hati dengan penguasa. Dengan laku mereka terhadap Omnibus Law ini mengkhianati rakyat gitu ya. Ada poin-poin ya, nilai-nilai yang mereka paksakan untuk menetapkan ini, sehingga mereka tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat, sehingga mereka berkhianat terhadap nilai-nilai perjuangan masyarakat itu. Kami menganggap Dewan Pengkhianat Rakyat. Kemudian ini saya kira kita semua sepakat di sini, negara ini hadirnya Soekarno di Republik ini ya, itu dari semangat untuk menentang kolonialisme dan feodalisme. Nah hari ini yang kita tidak temukan di anggota legislator kita hari ini. Ini sih harapan kita ke depan. Melahirkan feodalisme baru. Oke, thank you.